teman-teman semuanya. Alhamdulillah bisa sharing lagi kegiatanku di hari ini, bisa share video buat teman-teman semuanya. Sebelum aku sharing kegiatanku di hari ini, di sini aku mau update dulu. Update terbaru renovasi rumah aku. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara kendaraan yang masuk ke video ya teman-teman. Dan di sini aku juga nggak bermaksud riak sama sekali ya, hanya sekedar mendokumentasikan proses renovasi rumah aku. Jadi kadang kalau misalnya pas aku kangen gitu ya sama suasana rumah sebelum direnov, jadi aku bisa nontonin video-video yang aku buat ini. Hari ini Pak suami ikut bantuin ini bongkar asbesnya ya teman-teman, dan di sini jangan salah fokus itu sama tulisan yang ada di topi. Agak sedikit gimana gitu ya, Tia namanya juga topinya anak muda. Jadi itu tuh topinya anak aku ya, topi Abang Faiz. Karena Pak suami nyaman pakai topi ini, jadi ya udah pakai topi itu aja. Nah teman-teman, videonya dilanjut setelah ini pulang nganterin kakek ke sekolah. Jadi tadi tuh sekitar jam 8 pagi ya aku ambil videonya. Ini setelah nganterin nenek kakek sekolah, aku mau beresin dulu kasur. Berantakan banget teman-teman, tapi sebelumnya itu aku beresin, aku rapihin, aku benerin dulu itu gorden ya. Karena untuk gorden aku tuh tiangnya ini aku pakai yang murah gitu ya, yang harga 35.000 satu set. Ya lumayan lah ya teman-teman, walaupun agak sedikit ringkih, tapi untuk batang tiangnya itu kokoh ya. Tapi emang untuk bracketnya itu yang untuk menyimpan tiangnya itu agak letoy-letoy gimana gitu ya teman-teman. Masya Allah, mohon maaf lagi barusan kalau ada suara motor yang masuk lagi ke video. Tadi udah lewat ya, aku udah berhenti voice overnya. Pas aku maju lagi voice over, ternyata ini motornya lewat lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak merasa terganggu ya teman-teman. Gimana lagi, rumah pinggir jalan, konsekuensinya seperti ini ya, harus mau nggak mau kita terima aja, walaupun berisik dengan suara kendaraan ya. Ini tuh sih nggak seberapa ya di rumah aku, karena rumahku kan ini tuh di gang gitu ya teman-teman. Kalau di rumah Emi tuh di depan jalan provinsi gitu, masya Allah itu tuh yang berisik banget. Bukan dari suara kendaraan motor aja ya, tapi suara kendaraan dari bus, terus mobil-mobil yang gede-gede gitu juga teman-teman. Nah teman-teman, balik lagi ke videonya. Ini alhamdulillah udah selesai aja ya, aku beresin kasur yang besar. Terus ini aku juga tata-tata ya untuk bantal sama selimutnya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Hari ini nontonin video aku di jam berapa? Ngapain aja dan dari mana aja nih teman-teman semuanya? Boleh dong di absen di kolom komentar. Kita saling sapa yuk, karena senang aja gitu ya kalau ada teman-teman yang apa ya, yang absen gitu. Aku dari sini teh, aku dari sini. Apalagi ada nih kemarin yang komen, katanya teh bikin videonya yang panjang dong, dan kalau bisa tiap hari bikin videonya. Masya Allah, walaupun cuma beberapa orang yang apa namanya yang komen seperti itu, tapi aku tuh udah ngerasa senang banget gitu ya. Alhamdulillah ternyata video yang sangat sederhana yang aku buat setiap harinya itu bisa menghibur teman-teman semuanya. Untuk hari-hari ini, untuk saat ini aku belum bisa upload video setiap hari ya teman-teman, karena ya mungkin karena renovasi rumah ini jadi sedikit menyita waktu aku. Sebelumnya aku udah pernah kan itu apa namanya upload setiap hari, tapi aku tumbang ya teman-teman. Jadi aku tuh keteteran antara pekerjaan rumah terus pekerjaan apa namanya pekerjaan YouTube gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ngerti ya. Insya Allah kalau misalnya setelah beres renovasi rumah, aku usahain ya untuk upload setiap hari. Dan jangan lupa teman-teman semuanya juga nonton ya video aku. Nah teman-teman, dilanjut lagi ke videonya. Tadi aku habis unboxing belanjaan ya. Itu tuh bukan belanjaan bulanan ya, cuman mingguan aja. Aku cuman beli beberapa kebutuhan yang udah habis aja, dan itu tuh aku habis belanjanya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah ya teman-teman. Aku tuh tadi beli deterjen bubuk, kebetulan lagi ada diskon gitu ya, dari harga 32.000 untuk
beratnya aku nggak tahu, tapi pas aku bayar ke kasir itu, ini Bu ada lagi diskon untuk, deterjen bubuk merek Daya itu dari 32.000 jadi 27.000. Jadi ya udahlah aku beli satu, terus itu, niatnya sih aku tuh mau beli pencuci muka aja ya, karena untuk Abang Pais itu cocoknya pakai pencuci muka itu ya, padahal itu tuh, kalau nggak salah produknya kena ini ya, kena boykot. Aku mau pindah tapi gimana ya, bingung juga karena ada beberapa yang cocok itu ternyata di boykot. Jadi ya udahlah, kebetulan untuk produk itu juga harganya lagi diskon teman-teman untuk pencuci mukanya ya, dari 30 berapa menjadi 25.000. Dan terus untuk mencuci piringnya aku udah berganti ya, udah beralih ke produk lokal, produk yang insya Allah nggak diboykot. Dan teman-teman ini tadi juga aku tuh di sekolahan beli, tadi tuh beli cilok kalau nggak salah, cilgo gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukin dulu ke kulkas. Terus itu ada sisa minuman yang aku bawa ke sekolahan. Terus ini juga aku mau cuci cuci daging ayam. Jadi tadi pagi pas nganterin Abang Pais aku tuh beli ayam ya, beli ayam 1 kilo kalau nggak salah. Di sini tuh harganya sekitar berapa aku lupa teman-teman. Kalau nggak salah 36.000 ya untuk 1 kilonya. Nah teman-teman tadi juga sebelum ini aku bersihin ini ya, ini daging ayam. Tadi aku sempat cuci baju dulu ya, tapi aku nggak record keseluruhannya karena aku tuh kurang enak aja, kurang nyaman kalau aku kalau aku videoin di area laundry room itu karena belum layak banget. Terus juga masih kotor gitu deh teman-teman. Oke deh teman-teman, ini videonya dilanjut lagi. Aku mau cuci dulu untuk daging ayamnya. Untuk daging ayam ini tuh aku lebih suka, bukan aku sih sebenarnya, keluarga aku, anak-anak sama Pak suami tuh lebih suka ayam tuh bagian sayapnya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau Pak suami selain sayap tuh suka juga bagian ini ya, bagian paha bawahnya. Ya pokoknya bagian ayam yang nggak stok semuanya daging gitu teman-teman. Kayak sayap ini, terus paha bagian atas gitu kan. Terus juga bagian ini ya, bagian apa sih? Bagian pokoknya yang ada tulang-tulangnya gitu deh teman-teman. Kalau untuk bagian paha terus bagian dada tuh kalau misalnya aku olah lagi jadi ayam crispy atau enggak ayam suwir, terus kalau enggak ayam kecap, pokoknya aku olah lagi aja gitu teman-teman. Nah baru deh itu tuh semuanya pada suka ya. Tapi kalau misalnya untuk digoreng, keluarga aku tuh lebih suka ayam tuh bagian yang paha, kalau enggak paha sih lebih suka bagian ayam tuh sayapnya, kalau enggak bagian paha atas gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini alhamdulillah udah selesai untuk cuci ayam ini. Dan ini untuk cuci ayam seperti ini tuh, ayam broiler seperti ini tuh kita harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar bersih gitu ya dari bulu-bulunya, karena terkadang tuh nggak terlalu bersih kan ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar nyabutin ini yang namanya sisa-sisaan dari bulu ayamnya. Terus kayak ada lendir-lendir dari mungkin dari lemaknya gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk ayamnya aku mau ungkep dulu pakai bumbu racik aja. Terus nanti aku mau goreng teman-teman. Dan ini sambil nunggu ayam ungkepannya mateng, ini aku mau cuci-cuci aja dulu ya, mumpung masih sedikit juga cucian piringnya. Teman-teman nontonin video aku ini lagi ngapain nih, di jam berapa juga, boleh ya di absen, ditulis di kolom komentar. Terus teman-teman juga kalau misalnya keluarganya nih suka ayam itu bagian apanya aja nih, ada yang sama nggak sih sama keluarga aku, lebih suka tuh bagian potongan ayam itu yang ada ininya ya, yang yang ada tulang-tulangnya gitu. Nah teman-teman, untuk cuci piring ini aku sekarang nggak pakai peniris piring ya, karena nggak tahu kenapa menurut aku tuh kayak terlihat penuh aja gitu teman-teman kalau misalnya aku pakai peniris piring yang putih itu. Terus kalau misalnya ada peniris piring di sini tuh jadi kita tuh kayak males gitu kan ya nyimpenin piring yang udah bersih gitu ke lemari piring. Ujung-ujungnya nanti tuh
meja kompor aku tuh jadi penuh gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman, aku mau bikin sambal, tapi ini aku nggak ulek ya. Lagi-lagi aku tuh lagi males aja ngulek-ngulek, jadi ya mumpung ada cuper, jadi aku cuper aja ya. Terus ini udah selesai tadi aku cuper bumbu sambelnya. Ini aku mau bikin orek tempe, tapi sepertinya ini aku nggak record keseluruhannya ya. Dan ini alhamdulillah udah mateng aja untuk tempe gorengnya. Ini aku mau sisihin dulu minyak sayurnya karena ini tuh terlalu banyak ya. Biasanya aku tuh langsung di satu tempat aja seperti ini ya, di satu wajan aja kalau misalnya bikin tempe orek. Nah ini tuh aku mau bikin tempe orek versi kering ya teman-teman. Jadi pas aku masukin bawangnya itu tempenya aku nggak angkat dulu ya, aku sisihin aja ke pinggiran seperti itu. Terus aku masukin deh bawang merah, bawang putihnya. Terus kalau udah mateng tinggal kita campurin aja deh si tempe yang udah digoreng. Kalau misalnya diangkat terus dipindahin dulu ke tempat, itu jadi banyak cucian ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya lagi nggak cepet-cepet, biasanya aku angkat dulu ini tempenya, terus baru deh dimasak bawang merah bawang putih, terus masukkan lagi tempenya. Tapi kalau misalnya lagi pengen cepet-cepet, udah deh kayak gini aja, yang praktis-praktis aja ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih seperti ini cara masaknya? Ya pokoknya gimana pun cara masaknya, yang penting rasanya insya Allah enak ya teman-teman. Dan di sini sambil tempe oreknya mateng, nungguin tempe oreknya mateng, ini aku juga sambil goreng ayam ya. Biasalah ya teman-teman, sat biar cepat masaknya. Jadi kita manfaatin 2 tungku kompor ini. Dan ini dia untuk masakan aku hari ini, alhamdulillah udah mateng. Ini aku tadi bikin sambal pete juga ya. Terus tadi itu ada tempe orek dan juga telur dadar sisa yang keke sarapan tadi pagi, sama ada ayam goreng juga. Nah teman-teman, ini dilanjut lagi kegiatan aku hari ini. Mau videoin aja untuk progres renovasi di rumah aku. Ini di sore harinya sekitar kayaknya sebelum asar ya, sekitar jam 3-an. Ini tuh untuk ini ini untuk garasi aku untuk udah dipasang lagi ya, ini baja ringannya, atau kalau nggak salah ini sebutnya mezzanine gitu ya, atau apa ya. Boleh ya teman-teman ditulis di kolom komentar, mana tahu aku salah. Tapi kalau di tempat aku ini sih biasanya bilangnya itu nyebutnya baja ringan gitu teman-teman. Nah ini untuk baja ringannya, sama pas suami juga dibantuin ya, karena kebetulan mamang tukang yang satu laginya itu hari ini tuh lagi ngadain syukuran kehamilan menantunya gitu ya teman-teman. Jadi masuknya tuh cuman setengah hari sampai tengah hari tadi. Jadi ya udahlah, daripada kasihan ya mamang tukang ini capek sendiri. Dan untuk mamang tukang yang satunya itu tuh lagi masang keramik di kamar, masang keramik kamar mandi di kamar, sama pasang plafon gitu. Jadi Pak suami di sini bantuin mamang tukang yang ini, jadi di sini tuh ngenekan gitu teman-teman. Nah ini untuk untuk baja ringannya udah selesai itu ya di bornya. Dan ini untuk bagian dalam kamar mandi itu plafonnya seperti ini udah dipasang rapi alhamdulillah. Dan ini untuk bagian bawahnya udah di keramik juga ya alhamdulillah. Untuk bagian dindingnya aja maksudnya teman-teman, mohon maaf ya, karena untuk bagian bawahnya ini tuh belum ya, masih berupa tanah. Kata mamang tukangnya ini udah selesai pasang keramik dinding, dipasang dulu plafon, baru setelah rapi plafonnya di keramik ini untuk bagian bawahnya. Karena kalau misalnya keramik dulu, pasang keramik bawah dulu baru pasang plafon, takutnya rusak gitu ya teman-teman untuk keramik bawahnya. Nah terus ini untuk balik lagi ke depan ya, untuk garasi udah dipasang ya, untuk ini tuh namanya asbes. Dan sebelum nanti dibor ya, untuk asbesnya ini dipaku bor gitu, ini lagi dirapihin dulu ya teman-teman. Ini juga jangan salah fokus ya sama itu nenek yang pakai baju merah, masya Allah, itu tuh nenek aku, nenek samping adeknya dari neneknya aku gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, ini videonya udah di akhir video. Terima kasih udah nonton ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di next video ya. Assalamualaikum, dadah.